Kini yang bisa menyelamatkanmu hanyalah tabib Dewi. Robin menghela nafas dan mengingatkan Billy dengan hati-hati. Tapi, Pangeran, kemungkinan Anda bisa bersama dengannya adalah nol. Anda harus menyerah. Karena Lorenzo, jelas Pangeran Billy tidak menyerah. Mungkin sekarang aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi suatu hari nanti, setelah aku sembuh dan mewarisi tahta kerajaan, itu tidak akan sama lagi. Begitu Anda mewarisi tahta kerajaan, Anda sudah tidak bisa memutuskan pernikahan Anda sendiri lagi. Robin mengingatkan, ketika saat itu tiba, Anda harus menikahi orang yang bisa membantu Anda mempertahankan tahta kerajaan. Yang dikatakan Lorenzo benar. Pangeran Willy teringat perkataan Lorenzo, ada harapan membara di dalam hatinya. Ketika kita berada di bawah, kita punya kebebasan. Kita berusaha keras untuk berdiri di puncak dunia, hanya untuk menjadi diri sendiri. Itu tidak masalah kalau aku harus berada dalam kegelapan selama hidupku. Tapi suatu hari nanti, kalau aku sudah berdiri di puncak dunia dan menjadi seorang raja, aku pasti akan menikahi wanita yang kucintai untuk menjadi istriku. Hati Pangeran Willy dipenuhi dengan harapan. Harapan inilah yang membuatnya bertahan hidup melewati masa-masa gelap yang panjang. Robin tidak tega membujuknya kembali. Ia juga tidak tega memadamkan api harapan yang telah Pangeran Willy nyalakan susah payah. Sebelum kemunculan Dewi, Pangeran Willy sudah hampir menyerah pada takdirnya. Keberadaan Dewi lah yang membuat hidupnya kembali bercahaya. Jadi dia tidak akan ragu sedikit pun, meskipun ia harus mengorbankan seluruhnya untuk mengejar cahaya ini. Setidaknya dengan begini hidupnya memiliki harapan, memiliki arti, motivasi, dan tujuan. Dewi pulang ke rumah, ia terus memikirkan kondisi penyakit Willy. Ia 70% yakin bahwa Willy dicelakai orang lain. Meskipun tanda-tanda keracunannya tidak kasat mata, namun melalui hasil pemeriksaan besok pasti sudah dapat dipastikan. Ia pernah mendengar Robin mengatakan tentang perhitungan dan gelapnya kehidupan di kerajaan. Ia juga ingat saat pertama kali bertemu dengan Willy. Ia teringat wajah pucat itu dan tatapan mata suram itu. Saat ia pertama kali tersenyum adalah saat di mana Dewi mengajaknya keluar untuk berjemur. Mereka menyelamatkan seekor burung kecil yang terluka. Wajahnya melukiskan senyuman yang tidak pernah muncul di wajahnya ketika melihat burung kecil itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas langit. Saat itu ia mengatakan betapa ia berharap bisa terbang bebas seperti burung kecil itu. Sejak saat itu Dewi membulatkan tekad untuk menyembuhkan sepasang kakinya. Hanya saja sangat disayangkan ia terlibat hal-hal sepele yang membuatnya tidak memiliki waktu untuk melakukan penelitian pengobatan yang tepat sampai sekarang, sedangkan penyakit pada kakinya semakin lama semakin parah. Dewi tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalahnya. Tok tok tok. Tepat pada saat ini terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dewi, Paman Joshua sudah kembali. Aku segera turun. Dewi mengenakan mantel dan turun menemui mereka. Paman Joshua sibuk sepanjang tahun. Ia tinggal di rumah hanya beberapa hari dalam sebulan. Setiap ia kembali pasti ia akan mengajak semua orang untuk rapat. Paman Joshua dan Bibi Lauren dulunya bekerja sebagai agen rahasia. Setelah pensiun, mereka mengembara ke berbagai tempat. Mereka tidak pernah menikah dan memiliki anak seumur hidupnya.
Kemudian mereka bertemu dengan Dewi dan Brandon. 4 orang bersama-sama melalui pahitnya hidup dan mati, berbagi suka dan duka, kemudian menjadi sebuah keluarga. Mereka bersama-sama mendirikan asuhan Sambe, namun karena keterbatasan dana, dulu panti asuhan ini ditempatkan atas nama yayasan lain. Malam ini yang ingin dibicarakan Paman Joshua terutama adalah mengenai yayasan. Yayasan itu telah menjadi semakin busuk. Petinggi-petinggi yayasan itu sepertinya sedang memakan uang. Dana yang sebelumnya diberikan oleh Dewi juga telah banyak dikorupsi. Meskipun sudah malam, kemarin Paman Joshua menahan orang-orang itu, memaksa mereka untuk menandatangani surat perjanjian untuk membiarkan panti asuhan Sambe keluar dengan aman. Ia juga menyuruh mereka mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Dewi. Kini jika bukan mencarikan yayasan lain untuk panti asuhan ini, maka mereka harus mendirikan yayasan sendiri. Namun itu membutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Setelah mengatakan ini, ketiga orang itu menatap Dewi. Mendirikan panti asuhan ini adalah cita-citanya. Dalam beberapa tahun terakhir, ialah yang mengeluarkan dana utama. Tentu saja ia yang memutuskan. Butuh berapa banyak uang untuk mendirikan yayasan sendiri? Dewi tidak memiliki sedikit pun konsep tentang uang. Yang paling membuat ia pusing adalah menghitung uang. Jadi ia langsung bertanya pertanyaan yang paling mudah dan apa adanya. Ini. Brandon langsung memperlihatkan kalkulator padanya. Dewi pun menghitung 1 dikit, 2 dikit, 3 dikit, 9 dikit, 10 dikit. Tak lama ia pun sakit kepala menghitungnya. Tidak hitung lagi, pusing. Dewi tampak kesal. Kita kurang berapa? Kurang banyak, Paman Joshua berkata. Sebenarnya berdasarkan kemampuan ekonomi kita sekarang, tidak cukup untuk mendirikan yayasan sendiri. Aku juga sedang mencari yayasan baru. Lihat apa ada yang lebih cocok dan dapat diandalkan. Betul, tidak perlu terlalu tertekan. Kita lebih baik mengandalkan yayasan lain, Bibi Lauren berkata. Lagi pula masalah ini tidak terlalu terburu-buru. Dengan uang yang dikembalikan ini, kita masih dapat bertahan untuk sementara waktu. Sementara waktu itu berapa lama? Dewi buru-buru bertanya. Itu, Bibi Lauren kembali bertanya pada Brandon. 25 hari. Brandon menunjukkan perhitungannya pada mereka. Jual perhiasan milikku. Katanya harganya bisa mencapai 200 miliar. Dewi berkata tanpa ragu. Tunggu sampai aku selesai mengoperasi lesi dan memberikan pengobatan untuk kaki Willy. Dia bisa memberikanku sedikit uang. Bukannya kamu bilang masalah pada kaki Pangeran Willy sangat merepotkan? Bibi Lauren mengerutkan alis. Lagi pula keselamatannya terkait dengan perebutan kekuasaan keluarga kerajaan Denmark. Lebih baik kamu tidak ikut campur. Betul. Paman Joshua sangat setuju dengan perkataan Bibi Lauren. Apapun yang melibatkan harta akan jadi sangat merepotkan. Lebih baik sebisa mungkin menghindarinya. Kita tidak kekurangan uang. Mendengar perkataan ini, Dewi tiba-tiba teringat mengapa Tabib Hansen menghindari Willy. Tabib Hansen pernah mengajarkan untuk tidak menyelamatkan tokoh politik, jangan terlibat sama sekali. Ia masih tidak mengerti semuanya adalah manusia, mengapa tidak boleh menyelamatkan beberapa orang itu. Saat itu Tabib Hansen tidak menjelaskan secara detail, Dewi hanya patuh mendengarkannya. Ia juga tidak terlalu peduli, namun sekarang setelah dipikir-pikir perkataan Tabib Hansen benar-benar memiliki makna tersembunyi. Ingat, bagaimana kamu celaka?
saat kamu berada di kapal pesiar di negara Maple. Brandon mengingatkannya dengan serius. Orang-orang itu membuatmu hampir terbunuh, membuatmu tidak bisa mengobati penyakit Pangeran Billy. Ketika Pangeran Billy tidak sembuh dari penyakitnya, maka dia tidak akan dapat merebut tahta dengan mereka lagi. Kamu sebenarnya sangat pintar, Bibi Lauren menjewer telinga Brandon. Brandon tersenyum bodoh. Dewi berpikir-pikir dan akhirnya berkata, "Aku tahu ini semua, tapi Willy adalah temanku. Aku baru saja bertemu dengannya. Kondisi penyakitnya memburuk. Kini tulang lumbal dan tulang belakangnya juga telah bermasalah." Orang-orang itu tidak hanya ingin membuatnya keluar dari persaingan, tapi juga menginginkan nyawanya. Tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan seorang teman, melanggar prinsip hidupku, juga melanggar misiku sebagai seorang dokter. Mendengar perkataan ini, Paman Joshua dan Bibi Lauren saling bertatapan, tidak berkata apa-apa. Mereka juga pernah bersemangat seperti itu, mudah dan ceroboh, impulsif. Mereka juga pernah membayar harga yang mahal demi cinta dan pertemanan. Namun meskipun begitu, mereka juga pernah menyesal, karena masa itu adalah masa muda yang penuh gairah, masa paling bersinar dalam hidup. Biar bagaimanapun, Dewi baru berumur 21 tahun. Ia sendiri harus melalui kehidupan yang seperti ini, memahami cinta dan benci, kegembiraan dan kemarahan, kesenangan dan kesedihan. Mereka dapat membantunya membuka jalan, menuntunnya di sepanjang perjalanan, namun tidak bisa langsung menariknya ke garis akhir. Jika seperti itu, maka kehidupannya tidak akan memiliki arti lagi. Baiklah, Brandon menyadari Bibi Lauren dan Paman Joshua tidak berkata banyak lagi. Ia juga tidak berani melawannya. Yang penting, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah. Kalau terjadi sesuatu, kami akan menanggungnya bersamamu. Anak ini otaknya sedang lancar hari ini. Bibi Lauren jarang memujinya. Kamu mencuri dialogku. Paman Joshua mengelus-ngelus kepala Brandon seperti mengelus anak anjing. Tatapan matanya penuh rasa sayang. Terima kasih. Hati Dewi sangat hangat. Selama masih ada perlindungan dari keluarga ini, ia tidak takut menghadapi apapun. Ia berani untuk menjadi diri sendiri. Selesai membicarakan ini, Paman Joshua kembali menanyakan sebuah pertanyaan seperti yang dikatakan Bibi Lauren, yaitu membiarkan Dewi mempelajari ilmu ekstrak racun dan senjata untuk pertahanan diri. Selama mereka berdua masih bisa bergerak, mereka dapat membantunya. Jika tidak, saat ia nanti bertemu dengan bahaya, bahkan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri saja ia tidak punya. Dewi dulu berpegang teguh pada ajaran Tabib Hansen untuk tidak mempelajari ilmu ekstrak racun. Namun setelah dipikir-pikir lagi sekarang, ia tidak peduli lagi. Yang diajarkan Tabib Hansen, jangan turun bukit, jangan belajar ilmu ekstrak racun, ia sama sekali tidak mendengarkannya. Kini bahkan menyembuhkan penyakit anggota kerajaan saja sudah ia langgar. Takut apa lagi? Berpikir sampai di sini, Dewi menyetujuinya. Setelah selesai dengan operasi lesi, aku akan bersiap-siap. Oke. Paman Joshua menganggukkan kepala dengan lega, lalu mengeluarkan sebuah tas kulit dari lemari dan memberikannya pada Dewi. Aku menemukan tas kesayanganmu. Kamu sudah menemukannya? Dewi sangat gembira. Ia mengambil tas itu dengan terburu-buru. Membukanya, di dalamnya ada sebuah pisau dapur yang besar. Ini adalah satu-satunya benda yang ia bawa dari Bukit Oldies. Di atas pisau terukir nama Dewi. Dari situlah namanya berasal.
Saat ia masih kecil, ia sering mengumpulkan tanaman obat di atas bukit. Tabib Hansen memberikan pisau ini sebagai alat perlindungan diri. Ia berkata jika ada binatang buas, ia dapat menggunakan pisau ini untuk melawan mereka. Namun Dewi mampu mengendalikan binatang buas, ia sama sekali tidak memerlukan pisau ini. Akhirnya ia menggunakan pisau ini untuk menebang pohon, duri, bahkan batu yang menghalangi jalannya. Sangat berguna. Anak-anak bukit tidak memiliki mainan apapun. Ini adalah satu-satunya mainan yang ia miliki. Jadi kemanapun ia pergi, ia akan selalu membawa pisau ini. Setelah pindah rumah beberapa bulan lalu, pisau ini dijadikan mainan oleh anak-anak panti. Bagaimanapun ia mencarinya, ia sama sekali tidak dapat menemukannya. Tak disangka Paman Joshua dapat menemukannya kembali. Senang. Bibi Lauren menatap Dewi seperti menatap anak kecil. Mainannya sudah ketemu lagi. Hahaha, senang. Dewi berkata sambil tersenyum manis. Melihat ini, seperti sedang melihat Tabib Hansen. Saat ia melihat pisau ini, ia bisa mengingat apa yang dikatakan Tabib Hansen. Dewi, kamu adalah anak keberuntungan yang merupakan gabungan dari inti langit dan bumi. Kamu adalah utusan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghentikanmu. Kamu harus semangat. Guru akan melindungimu dari belakang. Jadi setiap kali ia menemukan kesulitan, ia dapat membayangkan Tabib Hansen berada di belakangnya. Kemudian muncul kekuatan yang tidak terbatas di dalam hatinya. Baiklah, hari ini cukup sampai di sini. Kembali dan beristirahatlah. Paman Joshua menepuk-nepuk tangannya pertanda rapat selesai. Bibi Lauren dan Paman Joshua masih melakukan perhitungan. Brandon pergi ke tempat Dewi untuk mengambil perhiasan. Besok ia akan menukar perhiasan itu dengan uang tunai, mempersiapkan dana untuk perputaran panti asuhan. Keduanya naik ke lantai atas bersama. Brandon tiba-tiba bertanya, "Itu, apa Lorenzo tidak menghubungimu?" "Aku sudah memblokir nomornya." Dewi teringat sebelumnya Lorenzo pernah memblokir nomornya. Hatinya penuh dengan kemarahan. Awalnya ia hendak mematikan ponsel untuk memutus hubungan, namun saat ia teringat bahwa Brandon dan Bibi Lauren sewaktu-waktu bisa menghubunginya, maka ia tidak mematikan ponselnya. Ia langsung memblokir nomor Lorenzo. Lorenzo juga menggunakan ponsel Jasper untuk menghubunginya. Ia juga memblokir nomor Jasper. Ia juga langsung menolak panggilan dari nomor-nomor asing. Oleh sebab itu ponselnya baru bisa senyap seperti ini. Brandon menutup mulutnya dan batuk beberapa kali, ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. "Apa yang ingin kamu katakan?" tanya Dewi. "Mereka menghubungiku," Brandon berkata dengan lemah. "Mereka tanya, apa kamu dalam kondisi aman?" Aku menjawabnya dengan singkat. Mereka lalu mematikan teleponnya. "Siapa yang telepon? Lorenzo?" Dewi bertanya terburu-buru. "Bukan, bawahannya." Brandon menyipitkan matanya dan berkata, "Suaranya agak rendah, meskipun ia tidak banyak berkata, tapi aku merasakan setiap kata-katanya seperti sedang mengancamku." "Apa itu Jasper?" Dalam sekali dengar, Dewi sudah tahu siapa itu. "Betul, dia." Brandon langsung berkata. Pertama kali dia langsung mengucapkan namanya. Sungguh angkuh. "Jangan hiraukan dia." Hati Dewi tidak nyaman. Lorenzo benar-benar tidak menelpon secara pribadi untuk memberikan penjelasan. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli dengannya.